Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 642305552, kelas 646A26. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning mengenai analisis kinerja keuangan berdasarkan materi bab 3 sampai bab 10 dengan studi kasus PT Chandra Asih Pasifik Tbk, Bank Bumi Arta, dan Asuransi Raksa Pratikara. Pada presentasi ini terdapat 3 pembahasan utama. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar analisis kinerja keuangan menggunakan pendekatan 5W1H. Kedua, pembahasan tujuan analisis kinerja keuangan melalui perbandingan 3 jenis perusahaan serta pengaruh valuta asing dan inflasi. Ketiga, saya akan menjelaskan simulasi perhitungan yang meliputi analisis rasio keuangan EVA dan MVA, RGEC, prediksi kebangkrutan, serta mempengaruhi faktor makro terhadap perusahaan. Analisis kinerja keuangan atau AKK merupakan proses untuk menganalisis kondisi dan kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban menghasilkan keuntungan menggunakan aset secara efisien, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Hasil analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen, investor, kreditor, maupun pihak regulator dalam mengambil keputusan. Tujuan analisis kinerja keuangan adalah untuk mengetahui seberapa baik kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan bisnis maupun investasi. Selain itu, analisis ini juga membantu membandingkan kinerja antara perusahaan yang berasal dari sektor berbeda sehingga dapat diketahui karakteristik dan kekuatan masing-masing sektor. Berdasarkan data tahun 2024, terlihat bahwa Bank Bumi Arta memiliki total aset yang paling besar karena karakteristik bisnis perbankan memang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Sementara itu, Asuransi Raksa Pratikara memiliki tingkat laba bersih terhadap pendapatan yang paling tinggi meskipun total asetnya lebih kecil, sedangkan PT Chandra Asih sebagai perusahaan non-bank lebih banyak memiliki aset yang digunakan untuk kegiatan operasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur laporan keuangan setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa mempertimbangkan jenis usahanya. Valuta asing memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang atau transaksi dalam mata uang asing seperti dolar Amerika. Ketika nilai tukar rupiah melemah, perusahaan akan mengalami kerugian selisih kurs sehingga laba bersih dapat menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi mitigasi risiko seperti hedging, forward contract, maupun natural hedging agar dampak perubahan nilai tukar dapat diminimalkan. Selain nilai tukar, inflasi juga mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika inflasi meningkat, biaya bahan baku, energi, dan biaya operasional ikut meningkat, sehingga margin laba perusahaan cenderung menurun. Pada penelitian ini ditemukan hubungan negatif antara inflasi dan gross profit margin. Artinya semakin tinggi inflasi, maka margin laba kotor cenderung semakin rendah. Walaupun hubungan tersebut belum signifikan secara statistik karena jumlah data yang digunakan masih terbatas. Pada bagian ini dilakukan simulasi perhitungan menggunakan data PT Chandra Asih Pasifik Tbk selama periode 2020 sampai 2024. Analisis dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu analisis risiko keuangan, EVA dan MVA, prediksi kebangkrutan, serta contoh analisis RGEC pada sektor perbankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa current ratio PT Chandra Asih terus mengalami penurunan sehingga mencapai 0,91 kali
pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin melemah. Sementara itu, debt to equity ratio meningkat menjadi 0,93 kali, namun masih berada dalam batas yang aman. Dengan demikian, perusahaan perlu lebih memperhatikan pengelolaan modal kerja agar kondisi likuiditasnya dapat membaik. Pada analisis EVA diperoleh hasil negatif selama 5 tahun berturut-turut, artinya laba operasional setelah pajak belum mampu menutupi biaya modal sehingga perusahaan belum menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Namun di sisi lain MVA sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih memiliki keyakinan terhadap prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan meskipun kondisi internalnya masih perlu ditingkatkan. Analisis RGEC dilakukan pada Bank Bumi Artas sebagai contoh sektor perbankan. Hasilnya menunjukkan bahwa bank memperoleh peringkat komposit PK2 atau kategori sehat. Rasio kecukupan modal atau CAR juga sangat tinggi, sehingga kemampuan bank dalam menghadapi risiko masih sangat baik. Namun demikian, komponen earnings masih perlu ditingkatkan karena efisiensi operasionalnya belum optimal. Berdasarkan metode Altman Z-Score, PT Chandra Asih berada pada kategori aman karena nilainya berada di atas batas minimal. Sedangkan berdasarkan metode Spring Rate, perusahaan sempat berada pada kondisi yang kurang baik pada awal tahun, namun mengalami perbaikan hingga masuk kategori sehat pada tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan perusahaan semakin menurun. Pada analisis ini terlihat bahwa PT Chandra Asih memiliki eksposur terhadap mata uang asing yang cukup besar. Apabila nilai rupiah melemah secara signifikan, laba perusahaan dapat mengalami penurunan yang cukup besar. Selain itu, inflasi juga menunjukkan hubungan negatif terhadap gross profit margin meskipun hasil belum signifikan secara statistik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko yang lebih baik agar tetap mampu menjaga profitabilitas. Kesimpulan umumnya, sebagai kesimpulan, analisis kinerja keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan perusahaan dari berbagai aspek, mulai dari likuiditas, profitabilitas, hingga risiko usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sektor yang memiliki karakteristik laporan keuangan yang berbeda. Pada studi kasus PT Chandra Asih, kondisi likuiditas mengalami penurunan, EVA masih negatif, namun pasar tetap memberikan kepercayaan yang sangat tinggi terlihat dari MVA. Selain itu, perusahaan juga cukup sensitif terhadap perubahan nilai tukar dan inflasi sehingga pengelolaan risiko menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih.